Kalau pemerintah kasih 0,2, emang sampean bayar? Kalau sekali Anda, tadi Anda bilang, tadi ini tahu nggak? Kau tuh bodoh, kau dibayar oleh rakyat. Diam. Kamu diam. Apa kamu? Udah, dia tahu. Yang paling siapa? Dibayar oleh rakyat. Bodoh kamu. Tahu. Kerja pun dibayar oleh rakyat. Sikapnya wamen, gebrak meja. Nah, dia ngebrak meja ya kita terpulut dong. Untung saja Bung Jendri masih bisa tertahan, karena juga ketika Bung Jendri udah marah dan aku juga ikut marah tadi di sana, ya itu pasti kita baku hantam pasti terjadi. Dan kita sudah siap untuk itu. Kita datang kemarin tuh udah siap dengan kondisi yang terburuk, kondisi yang terbaik. Udah pasang badan, Bang. Udah siap mau ditangkap, bahkan mau dibunuh pun di sini kita sudah siap, karena kita sudah tahu konsekuensi logis dari sebuah perjuangan. Pasti ada konflik. Nah, ada konflik yang bisa kita minimalisir korbannya. Ada cuma sebatas eskalasinya naik. Nah, yang kita tidak terima adalah mereka jahanam yang di dalam sana. Ya, kenapa aku hari ini mengatakan mereka jahanam? Seharusnya mereka bukan yang menyulut emosi para buruh. Lah, buruh yang datang ke dalam itu udah pada emosi. Emosi karena apa? Karena PP 51. Emosi karena apa? Karena sudah muncul undang-undang Omnibus Law haram jadah. Nah, kita datang ke dalam itu dengan penuh emosi. Terus mereka memicu dengan gebrak meja. Yang iya tambah tersulut dong. Tersulut. Ya aku sendiri aja syukur masih bisa mengkontrol emosiku. Kalau enggak tadi udah aku balik-balik itu meja. Kalau aku nggak terkontrol emosiku, balik-balik meja aku pukuli. Bagus banget untuk baku hantam sekalian. Karena kita udah siap kok dengan kondisi terburuk. Di situ dia, Bang. Inilah brengseknya rejim hari ini. Inilah brengseknya pemerintahan Jokowi hari ini yang hanya mampu mengadu domba rakyat. Kalau memang pemerintahan ini hadir untuk rakyat, maka mereka itu berada di sisi rakyat, mayoritas bukan minoritas, gitu loh. Nah, selama ini klaim-klaim katanya rakyat mayoritas bla 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 menindas minoritas, tai gue ucapkan. Detik sampai hari ini minoritas lah yang menindas mayoritas. Minoritas itu segelintir elit, segelintir pengusaha yang menindas rakyat, yang memberikan upah murah. Kan gitu. Kalau pengusaha benar, ya, pemerintahan juga benar, itu mereka melihat buruh itu sebagai aset berharga perusahaan, sebagai permata-permata. Karena apa? Karena buruh lah, ya, yang menghasilkan kekayaan bagi pengusaha. Karena buruhlah yang memberi gaji pemerintah. Itu yang harus dilihat. Jangan melihat buruh itu sebagai keset. Kan anjing kayak gini kalau buruh dianggap keset. Maka dari itu, jika benar pemerintahan ini pro rakyat, makanya sudahlah, penuhi saja tuntutan buruh ini. Buruh juga nuntutnya nggak macam-macam kok. Karena kalau kita diskusi dengan pengusaha, kenapa gaji upah buruh bisa murah? Karena punglinya yang paling besar. Punglinya yang paling besar. Pungutan sana, pungutan sini, yang melebihi dari biaya produksinya. Sehingga mau tak mau upah buruh dipangkas. Jadi pulang bawa hasil dikit dong, Bang. Nggak bisa memenuhi ini, Bang. minus. Ya minus. Ya kalau kenaikannya cuma 0 sekian persen, ya minus. BBM aja udah naik, belum lagi beras, belum lagi yang lain-lainnya. Belum listrik. Belum listrik yang udah naik, belum gas yang udah naik. Hah?
Belum lagi kebutuhan anak sekolah yang naik. Aduh, belum lagi yang lain-lainnya. Ini kan harga-harga sudah naik. Jadi wajar. Kalau mau hitung kenaikan, maka hitung juga berapa item yang naik tiap kebutuhan sehari-hari. Hitung aja di situ. Apa-apa sih kebutuhan pokok buruh? Apa-apa sih kebutuhan hidup buruh? Kebutuhan hidupnya sudah naik, gajinya nggak sebalance. Ini kan sama dengan melakukan pemiskinan massal terhadap rakyat Indonesia. Nah, kalau cuma pemerintahnya hadir untuk memiskinkan rakyatnya, pertanyaannya buat apa ada pemerintah? Ya. Bagus, nggak usah ada gunanya pemerintah. Nggak usah ada pajak, nggak usah ada apa yang lain-lainnya. Kalau cuma tujuannya hanya mementingkan pengusaha, itu yang dipentingkannya kan pengusaha-pengusaha hitam. Pengusaha-pengusaha yang untungnya besar gila-gilaan. Tapi kalau pengusaha-pengusaha yang punya hati, justru mereka memberi bonus-bonus dan bonus-bonus lainnya. Ini seharusnya yang didorong. Yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana mengajak pengusaha. Hei pengusaha, itu buruhmu bukan keset. Itu buruhmu bukan budak. Tapi itu buruhmu adalah aset berharga bagi perusahaanmu. Maka ketika kau memberi kesejahteraan buruh pada buruhmu, maka secara otomatis buruhmu akan memberikan cinta dan ketulusan dan bekerja dengan sungguh-sungguh bagi usahamu. Kan itu. Dulu zaman perbudakan buruh dikasih makan, cuma dikasih libur. Lah ini nggak jauh beda bro. Perbudakan modern hari ini, buruh untuk hari ini upahnya apa? Nggak cukup untuk makan. Jangan bicara untuk makan loh, jangan untuk bicara untuk senang-senang. Untuk makan aja nggak cukup. Karena apa? Karena indikatornya jelas bro. Upah buruh masa upah orang yang berkeluarga dengan lajak itu beda tipis. Sementara sempat anak-anaknya buruh cuma anaknya 4. Biaya makannya ada berapa ini bro? Makanya itulah yang kita dorong. Seharusnya pemerintah ini memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi buruhnya. Bukan malah memberikan jaminan bagi pengusaha untuk mengerus untung-untungnya. Kan brengsek kayak gini. Karena undang-undang yang lahir, peraturan-peraturan yang lahir hanya untuk menyengsarakan buruh.